Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Vita Rahmatia SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu di periode 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 2500292599. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran pada materi bangun ruang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, berdoa terlebih dahulu. Cantika, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, Ibu mau ngecek kesiapan kalian dan kerapian baju. Nah, kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, coba Ibu pengen lihat kerapian seragam kalian. Berdiri semuanya. Sudah rapi apa belum? Coba dicek. Oke, kalau sudah rapi duduk kembali. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Nah, untuk menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yo, semuanya berdiri yuk. Semua berdiri. Semangat ya nyanyinya ya. Tangannya biasa seperti ini, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangannya. Duduk kembali. Nah, coba nak, kalian lihat di sekitar kelas kalian, ada yang berbentuk bangun ruang tidak? Pintu, terus jendela, apalagi papan tulis, lamari, ya, figura, oke. Nah, semuanya berbentuk balok, tapi ada yang kubus, yaitu jendela. Oke, pinter semuanya. Berarti hari ini, kenapa Ibu bilang dilihat sekitar kalian ada bangun ruang atau tidak? Karena kita hari ini belajar tentang bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah, itu ya. Berarti kalian sudah pintar. Nah, tujuan hari ini kita belajar bangun ruang, kubus dan balok adalah yang pertama, kalian bisa apa nak? Kalian bisa menentukan macam-macam bangun ruang. Yang kedua, kalian bisa menentukan ciri-ciri bangun ruang. Nah, yang ketiga, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh bangun ruang di sekitar kalian di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran,
Apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, tidak boleh jalan-jalan keliling-keliling. Ke kamar mandi juga nggak boleh sering. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat ya. Ingat pakai dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ayo. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, baik. Nah, sekarang bukunya dikeluarin dulu. Udah? Oke. Nah, kalau sudah, coba perhatikan. Udah? Ya. Coba perhatikan di sini kalian disuruh mengamati sebuah video. Fajar. Fokus ke depan ya. Kita mengamati sebuah video. Ya, nanti akan ada pertanyaan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Di mana sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Untuk rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Diperhatikan. Bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung, di mana contohnya adalah bola, tabung, dan juga kerucut. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan juga balok. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar? Apa ini? Astagfirullahaladzim. Boci di stop dulu, Boci. Udah, lanjut. Coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah gambar, yaitu ruang tamu ya. Nah, ruang tamu, benda mana saja yang berbentuk kubus? Coba. Akuarium, terus jendela, terus kardusnya. Oh, ini kardus mainan ya. Nah, kardus mainan, terus atap. Mana atap? Ini itunya. Nah, coba kita buktikan, benar nggak? Lihat lagi. Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama perhatikan. adalah akuarium, Akuarium, kardus mainan,
lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Mari sekarang kita membahas bagaimana sih ciri-ciri dan sifat dari bangun ruang kubus. Oh, Yang pertama kita perhatikan. akan membahas tentang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri bangun ruang kubus ini adalah keempat sisinya sama besar. Nah, semua sisi dari kubus ini berupa bangun datar segi empat atau persegi dengan luas yang sama. Kemudian ciri lainnya adalah kubus memiliki 6 sisi. Lalu, kubus juga memiliki rusuk atau kerangka yang membentuknya. Nah, selain itu, ciri lain dari kubus adalah bisa kita lihat dari titik sudutnya. Dah. Jadi ciri-ciri kubus di sini ada tiga. Ada berapa sisinya? Sisi. Ada 6 sisi dan rusuknya 12 serta titik sudutnya ada 8. Nah, ini adalah ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Oke, lanjut. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat kubus? Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Dari gambar kubus tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F memiliki bentuk persegi dan juga memiliki luas yang sama. Lalu yang kedua adalah semua rusuk kubus Lanjut langsung ke balok ya. balok adalah ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Coba perhatikan gambar berikut ini, kemudian carilah benda atau barang apa saja sih yang termasuk dalam bentuk balok. Jadi dari gambar tersebut terdapat beberapa benda yang berbentuk balok, yaitu ada buku, kulkas, dan juga lemari. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri balok. Berikut ini secara umum ciri-ciri balok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, balok mempunyai 12 rusuk. Kemudian balok mempunyai 6 bidang sisi, di mana permukaan atau sisi yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi depan dan sisi belakang, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah, lalu ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ciri-ciri yang ketiga adalah bangun ruang balok memiliki 8 titik sudut. Kemudian seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah balok mempunyai 4 diagonal ruang dan juga 12 diagonal bidang. Berikut ini sifat-sifat balok yang perlu teman-teman ketahui. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahami tentang sifat-sifat balok, perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Oke, sifat yang pertama bisa kita lihat sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan sisi A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, dan juga seterusnya, di mana sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dalam Nah, baik. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video tadi, kalian tulis apa saja yang terdapat di video tadi. Ayo tulis. Waktunya hanya 5 menit ya. Tulis.
Apa aja. Uci bisa di stop. Dicatat ya yang tadi kalian simak videonya. Ayo ibu kasih waktu 5 menit untuk mencatat apa saja yang ada di dalam video. Kalau yang memperhatikan video tadi bisa ngerjainnya. Ya? Sudah belum? Sudah. Sekarang ibu mau tanya. Arjuna. Ibu mau tanya Juna. Ciri-ciri bangun ruang kubus apa aja Arjuna? Bentuknya kotak. Sisinya ada berapa bang? Sisinya 8. Betul tidak? Berapa Aisyah? Aisyah ya? Sisinya 6. Pinter. 6 ya Juna ya. Sisi kubus itu ada 6. Terus apa lagi? Fikri. Ada apa lagi Fikri? Selain sisi? Rusuk. Nah, rusuknya ada berapa bang? Rusuknya 8. Betul tidak? Tidak. Salah. Berapa cantik? 12. Pinter. Nah, makanya diperhatikan nak. Biar bisa jawab. Terus kalau titik sudutnya ada berapa Mbak Eneng? 8. Betul. Nah itu adalah ciri-ciri dari kubus. Nah sekarang Fajar, balok. Balok itu ciri-cirinya seperti apa Fajar? Bentuknya persegi panjang. Terus berapa sisinya? Berapa cantik? 8. Sisinya 6. Kok sama kayak Juna? Sisinya 6 ya. Terus berapa? Abdan ya. Ya, Abdan. Berapa rusuknya? 12. Abang, titik sudutnya berapa balok? 8. Nah, itu kita masih belajar yang bangun ruang paling gampang loh. Sebelum kita belajar ke yang susah, kita belajar yang paling gampang dulu. Jadi, harus dipahami. Jadi, ciri-ciri dari kedua bangun tersebut adalah sama-sama memiliki 6 sisi, sama-sama memiliki 12 rusuk, sama-sama memiliki 8 titik sudut. Yang membedakan apa? Sakila, ya bentuknya Afdan pinter. Bentuknya gimana Sakila? Kotak, segi 4. Oke, tepuk tangannya buat Sakila dan semuanya pinter sama Afdan. Oke, baik. Sekarang kita bagi kelompok. Nah, di sini kalian akan di sini ada kelebihan 1. Di sini ada berbagai macam bangun ruang. Ada ruang kamar mandi, ada dapur, ada ruang tamu. Nah, tugas kalian adalah ini puzzle ya. Kalian suruh menyusun puzzle. Oke? Ya, jadi ini sayang dikerjain bareng-bareng. Dibuka. Dikerjain bareng-bareng. Bisa nggak sini buka dulu? Nah, lihat di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya. Nanti akan jadi sebuah ruangan. Ya, nanti akan jadi sebuah ruangan dan nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas, oke? Disusun sesuai dengan ya dicopot-copot. Nanti akan jadi seperti ini. Rey, ayo itu dibantuin temannya. Ya habis. Kamu kesalahan sih.
Ya. Udahlah berdiri aja lah. Lihat lantainya kuning, berarti masukin ke lantai dulu ini, lantai dulu nih. Iya, orangnya berdirinya di mana? Lihat. Nih, lihat. Yang kaki itu. Ini nih. Ya, ayo sesuai dengan gambarnya. Tuh itunya. Kayak bolongin lah. Oh, iya itu bolongin aja. Bagi tugas lah. Sini lah gue yang bolongin lah. Bolongin apa? Ini semuanya. Ya pokoknya lihat seperti contohnya. Nah, ini dia di pinggir nih, Bang. Di sini. Ya, kelompok 2 sudah mau jadi. Ini. Ya. Ularnya ganggu banget. Ini gimana masangnya, guys? Di sini nempelin. Coba dia lu masang deh. Coba diituin. Bantuin temennya. Ya jangan copot. Sorry. Coba butuh bantuan tidak? Masih bantu. Oh, masih bantu, oke. Baik saya ngeliatin. Kok pasangin dulu kan? Seguna apa sih dia orang? Ini juga nggak ada gunanya ini. Ini nggak pas, nggak pas bolongannya. Nah, ya. Itu orangnya. Orangnya mana orangnya? Orangnya taruh di mana? Orangnya tidur emang. Enggak. Udah jadi. Lihat pintunya dibuka. Oke. Nah. Selesai. Ya, oke. Ini kelompok 3 dulu yang udah kelar. Ayo, kelompok 3 maju. Semua ke depan bawa puzzle-nya. Dicatat dulu mana yang termasuk bangun ruang kubus sama balok. Oh, iya. Kebalik kocak. Enggak kebalik. Aku bisa. Kayak ininya nanti aja. Oh, tuh ininya di sini lurus kayak gini. Mana lurus? Nice. Apa? Ini apa? Sini. Ini di sini. Ini open di mana open? Oh, open my house. Ini gimana ceritanya? Ini benar. Ini Selesai Bu ya? bukan, ini nggak kelihatan ibunya tuh. Oi, nggak kelihatan. Santai kawan. Gini. Oh iya ini. Aduh, masukin dulu Neng. Ininya lepas dulu lah. Whip. Iya, ini lepas dulu nih. Terus yang masang nih. Push lepas tuh. Ini najis. Udah, yang bener kalau kerja. Dah, coba presentasikan puzzle kalian. Itu adalah bangun bagian ruang apa nak? Kamar tidur. Oke, di kamar tidur ini terdapat apa aja? Ada kasur, TV. Coba tunjukin ke sana. Hah? Mana? Laci. Ada vas bunga, terus Ada buku-buku. Kardus buku dan ya, oke. Nah, coba satu lagi televisi. ya. Yang berbentuk kubus apa aja? Iksan, tolong Iksan tunjukin yang berbentuk kubus apa aja Iksan? Apa aja?
Apakah tempat tidur? Lemari yang mana? Lemari, ya lemari itu ya. Apa namanya, rak. Terus kubus yang kotak. Apa itu? Kardus buku. Nah, cantik. Terus ada apa lagi cantik? Yang termasuk kubus? Ya, bantal termasuk kubus. Ya, sekarang yang berbentuk balok. Coba jelasin yang berbentuk balok. Ada kardus, buku yang berbentuk balok. Oh, balok. Lemari. Tempat tidur. Ya, tempat TV. Terus sama pintu. Oke. Dah, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, pinter, bagus. Ya, taruh di sini dulu. Ruang apa itu yang kalian buat? Ruang dapur. Coba presentasikan ke temennya. Munduran lagi dikit, munduran dikit. Munduran dikit cantik. Nah, dah. Dah, teman-temannya boleh dilihat. Ini kelompok 2 presentasi. Ayo, Neng. Di dapur yang terdapat bangun ruang kubus itu apa aja? Terus? Ya. Lemari piring. Pintu apa pintu? Pintu balok. Kan ibu tanya tadi kubus. Yang benar. Ada laci. Ada jendela. Yang berbentuk balok? Pintu. Seorang berbentuk balok, Bang. Tempat sampah. Sama apa? Ventilasi. Ya, oke. Nah, oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Oke, dah. Jendela. Mesin cuci. Kaca. Boleh. Wastafel. Dah, ya, keset ya. Nah, sekarang yang berbentuk balok. Pintu. Ya, kamar mandi. Apa namanya tuh? Ya. Terus apa lagi? Ada ventilasi. Ya, sabun sampo bisa jadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 S1. Oke. Terima kasih. Kalian mempelajari bangun ruang tadi, membuat puzzle. Nah, itu kalian sudah apa? Sudah bisa menguasai mana yang bentuk bangun ruang kubus dan balok. Alhamdulillah. Nah, kalian mengetahui, kalian mengerjakan tugas dari ibu. Di sini kalian kerjakan, diisi dengan baik supaya nilainya bagus. Ya. Dikerjakan dengan teliti. Tulis nama. Oke. Dah, dikerjakan dengan teliti. Yang nomor 1 itu kalian sebutkan rusuk yang sejajar dengan rusuk BC. Itu yang mana? Yang B, rusuk yang berpotongan dengan rusuk EF yang mana? Yang nomor 2. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, sini kumpulin. Yang sudah kumpulin. Ayo. Ainas belum.
Yang nomor 2 saja dulu yang dikerjakan. Kelompokkan bangun ruang kubus mana, balok mana. Nomor 2 yang gambar bawah, yang ini. Yang di paling bawah. Kalau yang nomor 2 sudah dikerjakan, boleh dikumpulkan. Yang dikerjakan sebagian ini. Sudah? Kalau sudah, kumpulin. Kerjakan sendiri, tidak boleh nyontek ya. Kalau tidak tahu boleh bertanya, jangan diam aja. Diagonal itu garis yang berpotongan, yang nyilang, dia nyilang. Tadi Ibu bilang yang nomor 2 bawah dulu yang dikerjakan. Kubus bendanya apa aja? Apa papan tulis? Apa meja guru? Apa hiasan dinding? Sudah ya? Sakila udah? Selanjutnya, ayo. Siapa lagi? Nah, Arjuna udah. Sini sayang kalau udah. Dah? Udah ya, Sakila. Ya, udah sini kalau udah Cantika. Tisha udah. Udah. Lana lagi, Juna. Oke. Yang udah. Udah? Oke, sini. Udah? Jafar udah? Fajar? Salah namamu. Udah? Re? Belum. Yang membagi 2. Udah? Udah. Udah? Udah, Neng? Sudah belum? Bagus, Ring. Udah ya, Bang? Nah, bagus. Cantik. Udah ya? Oke. Udah? Mana? Udah semua? Sudah semua? Oke. Nah, baik. Alhamdulillah hari ini pelajaran sudah selesai. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa? Tentang bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Kalau kubus dia berbentuk kotak, sedangkan balok berbentuk persegi panjang. Nah, jadi kalian kalau misalkan disuruh nyari contoh benda-benda kubus yang ada di rumah, kira-kira apa yang ada di rumah? TV, terus kubus, jendela, terus kubus yang bentuknya kotak. Buku persegi panjang. Apa? Oke, nah sekarang yang persegi panjang, kok persegi panjang? Yang balok, pintu, kulkas, lemari, poster, ya boleh.
Jadi poster, kasur, pintar. Oke, berarti pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Dan kalian sudah bisa semua ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Hari ini belajarnya senang tidak? Senang. Benar senang? Senangnya bagaimana? Coba ceritain. Karena kita dapat apa, Bang? Dapat ilmu. Terus apa lagi? Tadi bermain puzzle-nya sulit atau tidak? Nah, mudah. Kalaupun sulit menjadi sebuah tantangan. Harus nyerah atau tetap maju? Tetap maju dong, nggak boleh nyerah. Kalau kita belajar pasti kita bisa. Nah, bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Oh, membuat puzzle. Oke, cakep. Nah, sekarang kesimpulan belajar hari ini adalah kesimpulannya kalian di sini bisa memahami apa itu bangun ruang kubus dan balok. Ciri-cirinya juga kalian sudah tahu. Tadi ada berapa sisi? Ada 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran tersebut. Besok kita akan belajar kembali, tapi bukan bangun ruang kubus dan balok lagi, yaitu masih di sisi datar, yaitu prisma dan tadi ada apa aja? Ya, prisma ya. Kalau kerucut berbentuk lengkung. Jadi kita akan belajar prisma. Nah, besok kita akan belajar prisma. Oke, baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sakilat pimpin doa, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri lazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Ya. Kita akan biar lebih semangat belajarnya, kita akan tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Coba berdiri semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar belajarnya lebih semangat. Fajar. Nah, ayo Iksan berdiri dulu. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Seha aha semangat. Oke, duduk kembali. Nah, baik. Sebelum mulai pembelajaran, coba lihat di sekitar kalian. Coba lihat di sekitar kalian, ada tidak yang berbentuk bangun ruang? Ada yang berbentuk kubus nggak? Ada jendela, terus apa lagi? Coba lihat dulu sekitarnya. Meja, terus? Absen siswa mana? Absen siswa dia bentuknya panjang. Nah, sekarang yang balok. Tadi kan kubus. Pintu, lemari, papan tulis, meja guru, mading ya nih, mading hasil karya, tembok ya bisa jadi.
Oke, kenapa ibu bilang udah? Kenapa ibu bilang, Rey? Kenapa ibu bilang suruh lihat di sekitar kelas kalian ada bentuk kubus atau balok? Karena hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang ya, tentang bangun ruang yaitu kubus dan balok. Nah, sedikit tadi sudah. Nah, tadi ibu sedikit bertanya sama kalian, ternyata kalian sudah tahu apa itu kubus, apa itu balok. Nah, kita sekarang diperdalam lagi nih. Ya. Kita diperdalam lagi belajar bangun ruang, kubus dan balok. Nah, coba pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini kalian belajar bangun ruang dan balok adalah untuk apa? Supaya apa? Mengetahui. Supaya satu, kalian dapat apa? Dapat menentukan macam-macam bangun ruang. Yang kedua, kalian bisa mengetahui ciri-ciri dari bangun ruang tersebut. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui contoh-contoh bangun ruang, kubus dan balok di kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Arjuna, Fajar, siapa lagi tuh? Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tadi apa? Kalian bisa mengetahui macam-macam bangun ruang. Yang kedua, bisa mengetahui ciri-ciri dari bangun ruang. Yang ketiga, bisa mengetahui contoh-contoh bangun ruang di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kalian hari ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian simak. Nah, sebelum kalian mengamati video bangun ruang, nah di sini ibu mau mengulik kesepakatan kelas kita hari ini apa? Tidak boleh berisik. Jangan berisik. Jangan bercanda. Tidak boleh tidur. Ya, jangan tidur, jangan jalan-jalan. Ya, jangan ngobrol. Pokoknya semua yang jelek-jelek itu tidak boleh. Itu adalah kesepakatan kita ya. Jadi sepakat ya. Tidak ada yang ngobrol, bercanda, apapun keliling-keliling. Paham? Nah, ya. Dah, sekarang kita lihat video pembelajaran. Kita lihat video pembelajaran hari ini. Disimak baik-baik, lalu nanti kalian akan meringkas dari video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, yaitu kubus dan juga balok. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian bangun ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Di mana sisi adalah busuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung, di mana contohnya adalah bola, tabung, dan juga kerucut. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan juga balok. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Mari sekarang kita membahas bagaimana sih ciri-ciri dan sifat dari bangun ruang kubus. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri bangun ruang kubus ini adalah keempat sisinya sama besar. Nah, semua sisi dari kubus ini berupa bangun datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Kemudian ciri lainnya adalah kubus memiliki 6 sisi. Lalu, kubus juga memiliki rusuk atau kerangka yang membentuknya. Nah, selain itu, ciri lain dari kubus adalah bisa kita lihat dari titik sudutnya. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat kubus? Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Dari gambar kubus tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, A, B, F, E, B, C, G, H, B, C, G, F memiliki bentuk persegi dan juga memiliki luas yang sama. Lalu yang kedua adalah semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Berikut ini yang menunjukkan rusuk-rusuk kubus, yaitu adalah AB, kemudian BC, lalu CD, kemudian ada DA, EF, FG, lalu GH, dan juga HE, dan seterusnya. Di mana rusuk-rusuk kubus ini memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat yang ketiga adalah setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Coba sekarang teman-teman perhatikan ruas garis BG dan CF pada gambar kubus tersebut. Nah, kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus. Pada bidang BCGF yang memiliki ukuran sama panjang. Sifat yang keempat adalah setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, dari gambar kubus tersebut terdapat 4 diagonal ruang, yaitu HB, BF, AG, dan juga CE, yang mana semuanya juga berukuran sama panjang. Lalu yang sifat terakhir adalah setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan gambar kubus tersebut pada bidang diagonal ACGE pada gambar kubus terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Sekarang mari kita membahas jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus terdapat 6 buah persegi atau segi 4. Untuk penjelasannya, berikut ini beberapa contoh jaring-jaring kubus. Oke, sekarang mari kita membahas tentang rumus-rumus kubus. Yang pertama, kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini adalah
6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus, di mana luas permukaan kubus ini sama dengan luas jaring-jaring kubus, sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi, sama dengan 6 kali S kali S. Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan 6 kali S kuadrat, di mana L menunjukkan luas permukaan kubus, sedangkan S adalah panjang rusuk kubus. Rumus yang kedua adalah volume kubus. Nah, untuk menentukan volume sebuah kubus dapat dilakukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3, di mana V adalah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang dipanggil namanya tunjuk tangan ya dan bilang hadir. Ainas Syahidati silent please. Nah, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir, yang hadir tunjuk tangan ya. Ainas Hadir. Disa, Farel, Fikri, Laila, Afdan, Arjuna, Fajar, Naila, Afan hadir. Rey Cantika hadir. Syakila, Robiatul Musdalifah hadir. Muhammad Ihsan hadir. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, jaga kesehatan ya supaya tidak sakit dan tidak masuk sekolah. Kalau sakit kan nggak masuk sekolah kan? Nah, makanya harus jaga kesehatan. Ya, baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran supaya kita cinta tanah air, semangat nasionalisme, maka kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Nyanyinya penuh dengan semangat ya. Ayo berdiri semuanya. Fajar. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangannya, duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, ya, adalah L sama dengan S dikali S. Oke, setelah kita membahas kubus, mari sekarang kita membahas bangun ruang balok.
Jadi, balok adalah ruang tiga dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Coba perhatikan gambar berikut ini, kemudian carilah benda atau barang apa saja sih yang termasuk dalam bentuk balok. Jadi, dari gambar tersebut terdapat beberapa benda yang berbentuk balok, yaitu ada buku, kulkas, dan juga lemari. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri balok. Berikut ini secara umum ciri-ciri balok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, balok mempunyai 12 rusuk. Kemudian balok mempunyai 6 bidang sisi, di mana permukaan atau sisi yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi depan dan sisi belakang, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah, lalu ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ciri-ciri yang ketiga adalah bangun ruang balok memiliki 8 titik sudut. Kemudian seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah balok mempunyai 4 diagonal ruang dan juga 12 diagonal bidang. Berikut ini sifat-sifat balok yang perlu teman-teman ketahui. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahami tentang sifat-sifat balok, perhatikan gambar balok ABCD, EFGH berikut ini. Oke, sifat yang pertama bisa kita lihat sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan juga seterusnya, di mana sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dalam balok ini minimal memiliki 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sifat balok yang kedua adalah rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Coba perhatikan rusuk-rusuk balok pada gambar berikut ini, di mana rusuk-rusuk yang sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan rusuk AE, BF, CG, dan juga DH memiliki ukuran yang sama panjang juga. Kemudian sifat yang ketiga adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Dari gambar balok tersebut bisa kita lihat bahwa panjang diagonal bidang pada sisi yang berhadapan yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ada ABFE dengan DCGH, dan juga DCFG dengan ADH memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang pula, di mana diagonal ruang pada balok yaitu adalah AG, EC, DF, dan juga HB memiliki panjang yang sama. Dan sifat yang terakhir adalah setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan balok berikut ini. Terlihat bahwa bidang diagonal balok EDFC memiliki bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. Nah, sekarang mari kita membahas jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini terdiri atau tersusun atas rangkaian 6 buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama besarnya. Video tadi, Ibu minta kalian catat yang ada di dalam video tadi. Ayo bukunya dikeluarkan. Keluarin bukunya. Dicatat informasi yang ada di video tadi.
Nanti Ibu akan bertanya satu-satu ya. Sudah Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencatat informasi yang ada di video tadi. Ngambilnya ya? Nah, kalian sudah mencatat informasi yang ada di video tadi. Ibu mau bertanya, Ainas, tadi di video tadi itu kita belajar bangun ruang kubus dan balok. Nah, kita kan belajarnya tuh ciri-ciri dari kubus dan balok. Ibu mau tanya, ciri-ciri kubus apa aja? Memiliki 6 sisi, Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 12 rusuk, 8 titik sudut. 8 titik sudut. Nah, bentuk dari kubus ini apa sih, Nak? Persegi 4. Ya, segi 4 ya. Segi 4. Segi 4 atau persegi. Persegi itu kayak gimana sih, Bu? Dia panjangnya sama besar. Nah, pinter Ainas. Tepuk tangannya dong. Nah, itu baru ciri-ciri dari kubus. Nah, sekarang tadi kan Ainas nih cowoknya nih sekarang nih. Cowoknya, ayo Farel. Farel tadi Ainas sudah menjawab ciri-ciri kubus. Nah, sekarang Farel menjawab ciri-ciri balok apa aja, Bang? Ciri-ciri balok apa aja, Bang? Ayo Farel. 6. Berapa titik sudutnya? 8. Berapa rusuknya? 12. Farel kurang fokus nih ya. Harus fokus, nah, kan suruh ngamatin video tadi. Arjuna, ini kenapa kubus dan balok sama-sama ciri-cirinya sama? Karena mereka sama-sama persegi. Yang membedakan apa sih, Bang? Panjangnya. Betul. Tepuk tangan untuk Arjuna. Jadi kalau kubus dia kotak. Tapi kalau balok dia persegi panjang. Nah, itu adalah perbedaan ciri-ciri kubus dan balok. Sudah paham belum? Sudah paham ya ciri-cirinya ya? Nah, sekarang Ibu akan membagi tiga kelompok. Kalian akan membuat sebuah puzzle, memasang sebuah puzzle dari berbagai bangun ruang. Ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang makan. Nah, itu kalian akan membuat puzzle. Nanti lalu dipresentasikan di depan kelas. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan. Setelah kalian tadi menyimak video pembelajaran, Afan, setiap kan jadinya salah. Setelah kalian tadi menyimak video pembelajaran, terus kalian membuat puzzle, menentukan apakah itu bangun ruang kubus atau balok. Nah, sekarang Ibu mengevaluasi nih. Jadi, bangun ruang kubus itu adalah yang berbentuk persegi atau segi 4. Dia memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, begitupun dengan balok, Nak. Balok juga sama. Ciri-cirinya dia memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Tapi yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan itu adalah panjangnya. Kalau kubus dia berbentuk kotak, kalau balok dia panjang, kotak tapi panjang. Nah, itu yang membedakan kubus dan
balok. Sudah paham ya sampai sini ya? Ya. Oke, nah kalau sudah paham, kalian akan mengerjakan tugas dari ibu. Dikerjakan dengan teliti ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, dikasih nama terlebih dahulu. Kalau sudah dikumpulkan, dikerjakan dengan teliti. Dah, tidak ngobrol, kerjakan langsung. Kalau sudah langsung kasih ke ibu. Kalau sudah langsung kasih ibu ya. Sudah? Ya, yang belum kerjakan dengan teliti nggak boleh asal-asalan ya. Jangan lupa tulis namanya. Sudah semua? Sudah. Belum. Berapa orang lagi? 2 ya? Tangan bagus, tangan bagus. Kasihnya tangan bagus. Nah. Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua. Nah, sekarang kita sudah berakhir nih pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih. Kita simpulkan bareng-bareng ya pembelajaran hari ini. Nah, tadi bangun ruang kubus dan balok ini adalah termasuk bangun ruang sisi datar atau lengkung? Sisi datar ya, sisi datar dan memiliki kubus ini memiliki sisi ada berapa tadi? 6. Terus ada apa lagi? 12 rusuk. Ada rusuknya 12. 8 titik sudut. Terus? Udah, kalau balok? Memiliki berapa sisi? 6 sisi juga. Rusuk, 8 titik sudut. Iya, berarti anak-anak ibu sudah paham semua, alhamdulillah. Nah, ibu mau tanya nih, setelah pembelajaran tadi, apa perasaan kalian? Senang. Belajar hari ini senang atau tidak? Senang. Bagian mana sih yang paling menarik dari pembelajaran hari Membuat ini? puzzle. Membuat puzzle. Kenapa tuh senangnya? Bisa Karena seru. Terus? Karena bisa? Oh, merakit sesuatu. Terus? Dapat melatih otak, konsentrasi ya. Nah, kalau membuat puzzle kan harus teliti. Walaupun dia ada lubangnya sama-sama untuk dimasukin, tapi tetap harus teliti. sesuai dengan tempatnya ya. Jadi jangan asal masukin aja.
Gitu. Jadi nanti kalau misalkan asal masukin nggak sesuai seperti itu. Iya jadi jelek, pinter Juna. Nah udah baik. Besok kita akan belajar masih tentang kubus dan balok. Cuman kita belajarnya volume dan luas permukaan kubus dan balok. Nah, jadi kita besok mulai hitung-hitung tuh. Kalau sekarang kan baru ciri-cirinya, ya kan? Nah, besok kalian berhitung luas permukaan kubus dan balok serta volume. Belajar di rumah ya. Buka bukunya ya. Jadi besok pas masuk kelas, pas sudah pembelajaran sudah bisa. Baik, Sakila. Sini nak, pimpin doa, maju. Kita mau pulang supaya selamat sampai tujuan di rumah. Teman-teman. Ya udah gimana? Bersiap. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sakila. Ketemu besok ya. Iya. Ya, dadah.